nggak semua mobil ini langka intinya. Jadi penjualnya siapa, mobilnya siapa ketahuan. Oke. Jadi kalau gue bilang mobil gue masih di bawah rata-rata mobil yang orang lain pasaran jual. Kenapa? Karena ini Mercedes-Benz E250 CGI 1000 Trik ya? bisa dari itu. Oke, masih fungsi semua berarti ya Bang ya? Kemarin gue juga baru ganti radiator, ganti air coolant lah biasa, servis. Jadi kondisi fisiknya sama kilometernya nggak imbang nih? Nggak imbang, Oke. dan udah gitu begitu di scan, itu ada semacam notifikasi yang melambang, kayak pemberitahuan bahwa ini kayak ada yang error di sekitaran dashboard. Oh, Nah, dia ada indikator gitu ya? Ada indikator pasti scan. Buat kalian yang lagi cari mobil Eropa 2 pintu, ini kita punya jagoannya langsung nih, langsung bawain barangnya. Barang apa nih Bang? Ini Mercedes-Benz E250 CGI 1800 cc coupe tahun 2010. 2010. Oke, harga tahan dulu ya Bang ya. Harga kita sebutin belakangan dan nanti semuanya negosiasi ya Bang ya. Negosiasi boleh. Yang asli-aslinya apa aja nih Bang? Ini bodi masih asli sih, cuman velg aja nih. Ini velg udah pakai punya race. Ini race ori ya. Oke. Ini ring 20 dengan ban Pirelli. Namanya Race Trinity. Race Trinity. Oke. Forged, made in Japan, ring 20 inch. Oke, kalau dihargainnya berapa nih velg? Kalau gue pernah lihat di Tokopedia, toko hijau ya, itu secondnya itu sekitar 25 sampai 27 juta. 25 sampai 27. Yes. Ketimbang pakai yang orinya. Kalau yang ori orinya? ya mungkin second-nya sekitar puluhan ya, belasan gitu ya. Di bawah 15, entah 10, 9 tergantung kondisi. Oke, jadi kalau yang beli ini lebih untung. Harusnya. Harusnya ya. Tapi orinya udah nggak dikasih ya? Orinya nggak dapet. Jadi dapetnya udah ketiplek kayak gini ya? Ketiplek seperti ini. Oke, cat-catan semuanya asli? Cat mayoritas masih asli, cuman kayak bemper-bemper adalah bekas sol-solan. Dikit ya, sol-sol pemakaian. Kita harus maklumi karena mobil umur 14 tahun. Oke. Mau 15 tahun malah tahun ini ya. Cuman accident nggak ada. Yang accident parah nggak ada ya? Nggak ada, Oke, semua bekas banjir segala macam? Enggak, aman. Aman semua ya? Aman, elektronikal juga full, kalau lu scan juga no fault. Oke, no fault Clear ya? semua, bersih. Oke, jadi kalau mau gencek ke Mercy-nya langsung? Boleh. Bebas ya? Bebas, gue malah seneng. Malah enak ya? Malah seneng. Jadi nggak beli kucing dalam karung ya? Enggak dong, jangan dong. Oke, ini perorangan ya? Perorangan atas nama pribadi. Atas nama pribadi ya? Surat-surat wilayah mana? Jakarta Pusat kalau nggak salah. Jakarta Pusat? Jakarta Oke. pokoknya. Tapi pajak hidup? Hidup. Berapa sih pajak begini nih? Nah ini karena nopolnya 2 angka, dan dia juga alamat Jakarta, tapi dia nggak progresif. Dia nggak progresif, cuman karena dia nopol 2 angka, dan karena alamat Jakarta, pajaknya ini 9,5 juta. 9,5 juta? Iya. Oke, tapi nanti ini nopol sampai bulan 2026 ya, kalengnya 2026, pajaknya bulan 4 ya? Betul. Oke, berarti kalau tahun depan lepas nggak ada masalah ya? Lepas. Kalau saran gue mendingan balik nama, ganti nomor 4 angka biasa aja. 4 angka biasa aja ya, lebih enak ya? Kalau kemarin gue sempat jual yang 4 pintu biasa. Tipenya sama E250, CGI juga, tapi 4 pintu. Oke. Itu alamat Jakarta dengan atas nama perusahaan. Dia tuh pajaknya kurang lebih 6,8 sampai 7 juta. Oh, lebih murah ya? Lebih murah. Lebih rendah ya? Karena pada dasarnya harga besi atau harga off the road di fakturnya itu mobil ini off the road belum sama surat aja tuh kurang lebih harganya 850 juta. Barunya tuh? Barunya. Oke. Di 2010 harga faktur. Faktur kan berarti kan belum sama surat. Taruhlah dengan surat, dengan pajak, cukai segala macam, taruhlah kita anggap tambah 30%. Oke. Itu 10% aja udah 85 juta, 30% hampir kurang 1 lagi. M? Iya, Hampir 1,1. Karena 25 jutaan lah kurang lebih kan 30% itu ditambah 8,5, 250 juta tambah 8,5 kurang lebih 1,1 baru. 1,1 Jadi ya? wajar kalau dia lebih mahal dari yang 4 pintu, selisih sejuta setengah pasti. Oke, dan ini mobilnya masih seger banget, masih cakep banget. Kalau kalian nanti tertarik, barangnya di Depok ya Bang ya? Di Depok. Oke, jadi datang ke Depok ini kan bukan mobil baru yang bisa dibawa kemana-mana ya Bang ya? Oke, kalau mobil bekas datang ke tempatnya, nanti tinggal telepon Bang Riza ya Bang ya? Iya. Oke, ini 2 pintu semuanya juga masih standaran, dia memang belum smart entry tapi Bang zaman dulu ya? Cuman masih... kalau ada infrared dia. Infrared Yang ada ditempel di sini nih untuk menggunakan unlock atau locknya. Oh. Nah, saya frameless kayak gini ya Bang? Frameless. Ini kalau yang cakep sih memang begitu ditutup. Oke. Buka semua.
Emang itu harus pakai kunci untuk nutup buka kaca semua. Oke. Begitu ditutup pintunya, cakep dari garis dari sini sampai sininya. Oh, tapi vakumnya tetap jalan ya Bang? Vakum ya? dong. Ini Oke. kan kalau kita buka, dia bakal turun dulu sedikit dari Oke. frame sini ya. Oke. Nah, turunin juga turun. Oke. Nah, begitu kita tutup, Mhm. dia naik. Nah, Oh, nyatu pasti. lagi semua ya? Karena dia kan nggak ada frame. Oke, dan kanan kiri semua fungsi normal ya? Fungsi normal. Oke, fungsi normal. Ini berarti memang nggak ada dia apa-apain ya? Semua masih benar-benar standaran ya? Bodi standar, Oke. cuman velg aja kan. Oke, bagian belakang Bang, kita lihat bagian belakangnya. Ini bagian belakang juga semuanya masih Orion semua ya Bang ya? Ya, dia lebih wide body ketimbang yang 4 pintu. Karena kemarin gue punya yang 4 pintu, dia lebih, kalau yang 4 pintu, W212, Oke. dia lebih ramping, lebih panjang. Tapi kalau dia dari depan pun, kita udah bisa ngelihat dia lebih wide body ketimbang yang 4 pintunya. Yang 4 pintunya ya. Oke, ini emblem juga semua masih standaran Standaran. pakaian ya. Ya. Oke, dan ini dia bisa buka bagasi belakang elektrik ya? Bisa dari itu. Oke, masih fungsi semua berarti ya Bang ya? Kemarin gue juga baru ganti radiator, ganti air coolant lah biasa, servis, sama ini kampas rem. Sama kampas Karena rem dia ya? kalau kampas rem udah tinggal 30, 40, di bawah 50% dia nongol. Makanya Oh, gitu. begitu kemarin nongol gue ganti. Langsung ganti ya. Oke, kalau ini untuk bagasinya emang lega banget di sini untuk simpen-simpen barang lah Bang Ini bawah spare sini ya. tire di bawah sini. Oke, spare tire-nya di sini ya. Spare tire dia bukan full size ya. Jadi kayak ban angkot, velg angkot. Kayak velg angkot dan lebih kecil biasanya Lebih ya. kecil, jadi Oke. nggak bisa di atas 70 km per jam. Oke, kalau berarti pakai ban spare tire. Sifatnya emang temporary aja ya. Temporary, benar. Oke. Dan kalau nutup dia manual tetap. Manual. Oh, berarti nggak bisa dipencet ya? Nggak bisa. Jadi bukan power back door dia. Iya, Dia hanya untuk buka aja. Oke, ini lampu ini emang masih asli begini emang? Bawaan. Jadi di pintu bagasi ini ada LED untuk third brake light system ya. Third brake light. Kalau di mobil-mobil SUV mungkin ada di kaca belakang ya. Dia ada di bagasi. Ada di bagasi ya. Oke, masuk dalam Bang. Coba Bang masuk sebelah situ Bang. Di Boleh. dalamnya ini semua juga masih standaran Bang. Standaran. Oke, dalam juga masih standaran. Dia kayak gini ya, sama kayak mobil tetangga ya. Nih kayak colok gini baru bisa nyala ya Bang ya. Iya. Dan dia nggak perlu pakai rem nginjeknya kok. Oh, nggak perlu Lu nginjek starter rem? nggak perlu pakai nginjek rem. Lu starter aja biasa. Ini buat tepangan kaki doang kanan kiri ya. Iya, sama parking rem tangan. Oke nih. Oh, masih grass tapi Bang ya? Seger lah. Masih seger ya. KM 117.000 11 asli. real itu ya. Asli. Oke, satu berapa sih Bang nih pakai mobil kayak gini Bang? Ini karena cc-nya 1800 turbo, dalam kota itu 1:8. 1:8. Yes, luar kotanya itu kalau Mercy klaimnya bisa 1:14. 114. Yes, kalau luar kota ya. Tapi kalau dalam kota mereka klaim 1819. Oke, ini sunroof fungsi semua Bang? Fungsi dong saya. Oke. Kita cobain nih sore-sore yang sahdu gini. Aduh. Oke, naik Enak kupe-kupean ya kan? Panoramik. Panoramik ya, panoramik sunroof dan ini posisi kebukanya dan satu sentuhan masih normal banget ya Bang ya? Normal. Autonya masih jalan. Oke, tirainya ada juga Bang? Tirai ada. Nah ini ntar kalau misalnya kita tutup nih, jadi dia plafon dia tuh lucu, dia kayak perforated. Nah, jadi nggak kayak mobil-mobil ya kadang-kadang kalau kita ngeliat mobil Jepang, plafonnya yang ngikutin seperti ini kan. Oke. Kalau dia nggak perforated, jadi cahaya masih tetap tembus. Oke. Kalau siang gitu ke dalam cahaya masih tetap tembus. Oke, tapi panas nggak pakai kaca film nggak situ? Pakai, cuman karena ini perforated ya nggak bisa 100% adem. Oh, nggak bisa 100% adem memang ya? standarisasi Eropa dengan kita kan beda. Iya, matahari betul. sana dengan matahari sini beda, iklim sana dengan iklim sini beda. Ini kan standarnya pakai Eropa ya. Eropa kan panasnya aja tetap di bawah 30 ya. Makanya. Oke, kalau kita kan ademnya di atas 30 malah ya. Oke, dan ini jok semua standaran Bang? Standaran, ini jok kulit, ini warnanya Java Brown. Oke. Audio full Harman Kardon speaker. Oke. Stagingnya. Memang bawaannya juga? Bawaannya, stagingnya asik. Oke, bawaannya juga Harman Kardon. Harman Kardon Dan semua. ini di sini dalam sini apa sih Bang? Ini Konsol box umumnya box, aja ya? apa Oke. namanya? Untuk penyimpanan lah. Untuk penyimpanan ya? Penyimpanan. Oke, untuk soket-soket penyimpanan lah di sini. Iya. Dan ini coupe tapi tetap 4 seat. 4 seat ya? Kalau yang 2 seat bener-bener murni 2 seat, setahu gue lupa kalau nggak salah yang tipe SLK ya. SLK kalau nggak salah itu yang 2 seat ya. Jadi kelihatan banget dia lebih pendek. Tapi kalau E250 Coupe ini dia tetap dapat 4 seat. Walaupun dia lebih pendek dan dia cuma 2 pintu, tapi dia tetap dapat 4 seat. Dapat 4 seat ya? Oke, dan ini pengaturannya semua elektrikalnya masih fungsi. Ini di mana Bang ngaturnya Di situ, Bang? Oh, di di sini door. ya? Oke, dia sama. pengaturannya di door sini. Yes. Tuh.
Ini kalau ini untuk Headrest. yang headrest-nya, jadi headrest-nya tuh bisa di-adjust tuh elektrik tuh. Kalau kita tekan, nih bisa naik turun, dan ini berlaku di kanan kiri ya Bang ya? Kanan kiri sama. Oke, jadi juga kanan dapet. kiri. Ada memory seat juga kan dia? Oke, ada memory seat-nya juga. Tuh, ini masih fungsi semua. Kita cobain tuh. Tuh, kanan kiri juga masih fungsi semua ya Bang ya? Masih fungsi semua. Dan dia ininya nih. Itu apa? Cobra. Jadi kalau nah itu kan posisi di situ. Ah. Sebenarnya yang benar gini nih. Kita pencet tombol ini, Oke. pintunya kebuka. Oh, gitu. Jadi harus pintu ketutup. Nah, yang punya lo tuh Bang, ketarik tuh. Nah, ini Ah. muncul dia. Oke. Nah, itu untuk mempermudah akses kita pakai seat belt. Nah, ntar begitu kita Lepas. nggak pakai, dia mundur Mundur sendiri. lagi ya. Jadi begitu udah kepasang, dia bakal narik dan kita bakal lebih sedikit dikencengin sama seat belt. Oh, gitu. Namanya kalau anak-anak kalau di bahasa slangnya itu cobra seat belt. Cobra Cobra seat jadi belt. maju kayak ular kobra. Oh, oke, dan itu masih fungsi ya? Fungsi. Oke, itu biasanya kan- begitu dibuka pintu, dia pasti keluar. Oh, gitu. Ah. Oh, oke. Jadi munculnya dari sini ya, Bang Dari ya? situ dia muncul. Kayak tadi ini nih dia maju mundur seperti itu. Oke, ini untuk parkingnya di sini ya, Bang Ya, rilis. Jadi Rilisnya di memang sini ya? tipe ini dia nginjek rem parkingnya di sebelah kiri, Oke. tapi ngelepasnya, ngerilisnya pakai yang itu. Jadi beda kaki dan tangan. Oh, gitu. ini jadi ngelepasnya di sini. Kalau ngelepas rem tangan, Oke, di sini ya. Oke, nginjeknya tapi yang nginjeknya di sini ya. Yes, Oke. kayak gitu. Lalu apalagi AC semua standar juga, Bang? Standar. Masih dingin semua ya? Dingin lah. Oh, Gue baru tune up juga ini mobil. baru tune up juga Ganti ya. oli segala macam. Oke, ganti head unitnya kampas pun rem. sama, standar semua ya? Standaran. Oke. Standaran semua standarnya Harman Kardon lah. Oh iya. Copyright nanti, Bang. Iya. Oke, jadi apalagi yang orang perlu ketahui kalau misalnya mau beli mobil ini nih, Bang? Kira-kira, Apa ya? Bang, semuanya kan masih Orion kecuali velg doang ya tadi ya? Velg. Oke, kecuali velg doang. Tadi ini kita mundurin dulu nih. Gue kayaknya agak maju banget deh. Biar kita agak presisi. Ya, airbagnya juga lebih banyak. Ya, Oke. airbagnya banyak lah ya. Sama ini yang electrical kayak gini. Sebenarnya gampang mobil Eropa loh. Lu tinggal cari, lu mau bawa inspektor kek, lu mau bawa ke bengkel resmi kek, atau siapapun yang punya alat scanner yang bagus ya. Iya, ha. Yang bagus, yang bukan yang scanner murah atau gimana. Mobil kayak gini tinggal colok aja deh. Tinggal colok ketahuan Colok semua ke ya? scan, ntar kira-kira kilometernya asli atau enggak. Soalnya waktu itu konsumen gue juga pernah ada yang pernah cerita, dia ngelihat Coupe juga, kilometernya di bawah 100.000, tahunnya sama dengan gue. Cuman beda setahun lebih tua, dia 2009. Cuman begitu di scan, ada error di sekitaran dashboard. Dan dia lihat fisik dari si mobil itu, dari setir, dari jok, itu tidak tidak terkorelasi atau tidak sesuai dengan kilometer yang ada. Maka dia agak curiga di situ. Jadi kondisi fisiknya sama kilometernya nggak imbang nih. Nggak imbang. Oke. Dan udah gitu begitu di scan, itu ada semacam notifikasi yang melambang kayak pemberitahuan bahwa ini kayak ada yang error di sekitaran dashboard. Nah, dia ada indikator gitu ya? Ada indikator pasti scan. Dia curiga takutnya nih kilometer pernah di reset. Kayak gitu. Tapi ini jamin nggak ya, Bang ya? Jamin lah, kalau gue mau berani jamin. Berani jamin Berani ya? jamin. Oke, tapi kalau ini lo saranin buat siapa yang mau pakai nih, Bang? Kalau kayak mobil-mobil begini, Bang? Siapa aja. Jadi mobil Mercy ini sebenarnya jangan terlalu dianggap seperti mobil yang terlalu mewah, nggak juga, biasa aja. Karena dari perawatan mekanik atau bengkel kita nih di Jabodetabek ini, khususnya Jabodetabek ya, itu jago-jago, men. Jago-jago ya? Jago-jago. Walaupun Gua akui bukan yang resmi ya? Oh bukan, buat apa resmi? Karena mobil udah 14 tahun. Kita juga ya sebenarnya balik lagi untuk hemat kita. Kan mereka juga punya spare part standarisasi yang bagus seperti apa. Dia juga bakal ngasih tahu, ini yang orinya sekian, yang nomor satunya sekian, dan biasanya udah cuma sampai nomor 1 doang, nggak ada yang di bawah lagi. Beda dengan mobil Jepang ya. Nah, kalau mobil Jepang mungkin apalagi yang banyak dipakai KW1, merek. KW2 gitu ya. Lu ngerti lah. Kayak gitu. Nah, kalau mereka ya enggak, mereka kasih tahu olinya pakai bagus yang ini, standarisasinya seperti ini. Yang spare part yang kita punya yang ori, kita punya yang nomor satunya. Ya terserah, balik lagi. Kita punya pelurunya sebanyak apa? Kayak gitu. Dan mereka nggak ada yang, wah ini tetap harus ganti. Enggak, mereka cek dulu, dianalisa dulu. Kalau memang masih bisa diservis ya servis. Kalau memang harus urgent diganti, ganti. Oke, kalau ini orang misalnya beli, PR utama dari mobil ini apa kira-kira, Bang?
Masalahnya, gua bulan lalu itu baru ganti oli mesin. Oke. Ganti selang-selang yang cooling system, berarti radiator dan segala macam teman-teman itu baru gue ganti satu set. Oke. Ya kan namanya tuh pipa celurit, terus selang apa tuh gue baru ganti. Terus tune up ringan, terus ganti kampas rem. Oke. Nah kampas rem ganti karena memang sudah waktunya dan dia nongol gampang. Nah, dan abis itu kan begitu udah di tune up semua, diganti di scan sama dia. Ada yang error atau tidak? Tidak ada, ya sudah. Lepas ke pasar. Lepas. Oke, berarti lo habis sebelum lepas ke pasar habis berapa tuh Bang? Kira-kira itunya. 7,5 juta tambah 1.600.000, berarti 8.600.000, hampir 9 juta. Hampir 9 jutaan. Tapi menurut gue itu mobilnya seger lah. Mobil seger ya, dan murah hitungannya ya. Menurut gue murah karena part-part yang dikasih juga part-part bagus, bukan ngasal-ngasalan. Sekarang kalau lo mau lepas, lo kasih harga berapa ini barang? Gue buka harga di 338. 338. Kenapa lebih murah dari orang pasaran? Gua baca lah, karena mobil ini gampang lah. Lu cek di marketplace, mau di yang biru OLX atau di OLX atau di marketplace Facebook, itu mobil ini tuh gampang dicarinya. Karena nggak semua mobil ini langka intinya. Jadi penjualnya siapa, mobilnya siapa ketahuan. Oke. Jadi kalau gue bilang mobil gue masih di bawah rata-rata mobil yang orang lain pasaran jual. Kenapa? Karena kilometer. Oke. 117.000 dan gue sadar diri kilometernya tidak secantik yang harga 380 juta. Mungkin itu karena kilometernya di bawah 100.000, mereka pede dengan harga 380 juta. Karena gue sadar kilometer di atas 117.000, gue harganya di bawah 3,5. Dan gue sadar karena ya kilometer di atas mereka, kayak gitu di atas rata-rata lagi. Iya, tapi balik lagi 117.000 mobil hampir 15 tahun, setahun cuman kalau kita bagi rata-rata setahun cuma 8.000. Nah, tinggal kita memilih pandangan, sudut pandangnya seperti apa nih. Gitu doang. Kaki-kaki semua enak ya? Oh, itu normal. Walaupun ring 20 itu nggak ada bunyi peletak, nggak ada. Tadi lu coba kan lewat jalanan yang ada halus, ada yang kurang bagus, aspalnya kurang bagus, segala macam. Itu nggak ada bunyi-bunyi. Yang paling gampang ngecek mobil kaki-kaki itu di jalan konblok. Jalan konblok. Oh, itu kedengeran. Stabil bunyi atau tidak segala macam. Menurut gue untuk mobil 15 tahun, hampir 15 tahun, ini masih cukup worth dan cukup bagus. Cukup bagus ya. Gitu. Pengen lihat mesinnya Bang? Buka mesinnya di mana Bang? Kita buka ada di paling bawah kanan. Bawah kanan. Warna merah gitu asnya. Di mana tuh Bang? Bawah kanan. Depan. Oh, jauh dia ya? Iya. Nggak nongol sama sekali. Oh, coba kita lihat Bang, mesinnya Bang. Tapi kalau servis kayak ginian Bang, kalau servis rutin make, habis berapa kira-kira Bang? Kalau misalnya bengkel-bengkel yang lo rekomendasiin lah. Habis berapa kira-kira? Ya, misalnya servis di 5.000, 10.000 gitu. Itu menurut gue. Ketemu nggak Bang? Nah, ini yang menarik ya kalau mobil Mercy nih, nyempil-nyempil. Oh, dia hidrolik ya? Hidrolik. Tuh, mesin juga rapih banget, emang siap lepas banget ya Bang ya? Wah, enak mesinnya bener. Apalagi habis gue tune up kan. Nggak ada rembes-rembes ya? Insya Allah nggak ada. Nggak ada Insya Allah nggak ada. Oke, dan ini bunyinya masih smooth banget. Smooth, karena kemarin pas gue ganti ya selang-selang kayak begini, pipa celurit dan segala macam itu kan dibongkar semua. Nah, dibongkar cover ini segala macam, ganti oli segala macam. Bengkel nggak ada yang laporan, Mas Riza ada yang rembes nih enggak. Karena menurut gue karena dia kan tahu gue orang dagang. Begitu tahu dia orang dagang kan gue juga nggak mau direpotin sama orang ntar kenapa-napa segala macam. Mereka nggak ada yang laporan, Mas Riza ada yang rembes ini nggak ada. Jadi mereka bilang ya sudah, ini selang-selang udah harus ganti Pak karena udah umur, udah hampir getas lah, ya ganti lah. Oke, ini debu aja nggak ketemu ya? Alhamdulillah. Debu aja nggak ketemu. Dan nah, ini Bang Riza ini, jadi kalau misalnya beli sama Bang Riza nanti seandainya kalian baru pertama kali main Mercy, misalnya khawatir nih nanti mau servisnya gimana, nanti lu bisa rekomendasiin juga banyak, Bang? Banyak. Gua main motor ada, dia buka bengkel khusus mobil-mobil premium, terus bengkel spesialis Mercy yang gua tahu itu ada 2, yang satu di Jakarta Selatan, yang satu lagi di Jakarta Timur, dan itu dua-duanya rekomendasi temen-temen dari anak-anak klub Mercy sama pedagang-pedagang juga yang memang kita tahu dia pengerjaannya bagus, nggak nakal, nggak macem-macem. Oh, jadi aman ya Bang ya? Aman. Dan enaknya lu kalau mau pakai garansi mesin transmisi setahun ntar gampang, bisa. Lu bisa bantu itu? Bisa lah. Oh gitu? Free lah.
nggak pakai harga lagi. Oke, berarti dari harga 338 itu lu bisa kasih garansi untuk mesin sama transmisi selama setahun. Biar lo enak, biar gue juga nggak dirungsingin ntar kenapa. Udah kalau kenapa-napa. Tapi kalau bicara perbaikan sedikit-sedikit di saat servis ya itu wajar lah ya. Iya, wajar ganti lah. oli, ganti kampas rem, nanti ada yang mesti diganti berikutnya, ganti oli matic biar enak, ganti filter, itu wajar. Tapi kalau ini kita bicara in case mesin tiba-tiba kenapa nggak mau nyala, terus maticnya tiba-tiba kenapa, jebol segala macem, kalau pakai garansi mesin dan transmisi kan ya lu tutup mata. Gue juga ngejualnya, karena kita kan namanya orang dagang ngejual as is. Bukti atau lampiran apa yang sudah gue kerjakan servis yang kemarin hampir 9 juta itu, ntar gue kan kasih tahu. Nah, jadi berikutnya mungkin tinggal perawatan rutin normatif biasa aja. Normatif biasa aja ya. Tapi kalau urusan garansi mesin transmisi itu hanya untuk menjaga-jaga. Kalau sampai ntar kenapa-napa kan gue juga biar lu enak juga. Oh ya, pedagang enak, pembelinya juga enak ya Bang ya. Enak makan enak tidur kan? Enak makan enak tidur, jadi nggak beli kucing dalam karung. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli ini, misalnya teman-teman dari luar daerah nih, boleh bawa tukang keker wilayah manapun, nggak masalah ya Bang ya. Bawa general check up ke bengkel resmi pun. Kalau Depok mana Bang? Berarti Bang, bengkel resminya Bang, Mercy? Nggak ada dong. Deket itu ya, Simatupang yang paling deket ya, ke arah Jakarta ya? Cawang ada bengkel resmi. Itu Nusantara ya. Terus mana lagi ya? Kalau gencek masuk dari harga itu nggak? Gencek silakan di luar. Di luar. Berapa sih habisnya gencek berapa kira-kira? Setahu gue waktu itu ada yang ngecek kalau gencek itu di sekitar 1,7 1,5. 1,7. Berapa lama sih? Gencek itu seharian nggak nyampe nggak? Ya kurang lebih 2 jam 3 jam kali ya. 2 jam 3 jam udah keluar harga. Seharian. Keluar itunya semua ya. Oke, keluar. Berarti kalau kalian nanti misalnya tertarik, ketemu dulu sama Bang Riza, tinggal janjian aja nanti atur waktunya sama Bang Riza buat lihat mobilnya. Betul. Bang ya. Yang enak sebenarnya bisa juga gini, ada temen yang ngerti mobil-mobil kayak begini. Dia punya alat scanner, colok aja. Colok aja, tinggal gampang. Mobil kayak gini tinggal colok. Kalau mobil-mobil yang belum banyak elektronik, mungkin susah. Kita harus teliti bener-bener karena semua masih analog. Nah, tapi kalau udah sistemnya semua electrical begini, tinggal colok aja, udah ketemuan, kelihatan semuanya. Karena kan yang krusial memang di bagian elektronik. Kalau misalnya nanti tiba-tiba pas jalan ada sedikit rembes, packingnya karena harus diganti, ya ganti. Packing paling 500, kalau mobil kayak gini ya, karena mobil-mobil Jepang kan 200-300, mobil-mobil kayak gini 500-600 sekitaran segitu ya wajar lah. Terus ganti oli apa yang mesti diganti, packing apa yang belum diganti, ya ganti, semua masih normatif. Karena pada dasarnya kita mesti lihat umur mobil juga. Mobil udah hampir 15 tahun, kita tetap harus punya toleransi. Bukan berarti ini mobil perfect banget ya Bang ya. Artinya tapi yang mayor-mayornya nggak ada lah, majornya nggak ada ya. Yang minor-minor ya normal lah ya. Iyalah, major-major itu kan yang tadi gue bilang, dicolok ada fault, ada error atau tidak. Gitu. Karena kalau udah electronical sensor atau modul segala macem, ya udah pasti tidak semurah part moving area mesin. Iya dong, gitu doang gampang. Nah, nanti kalau kalian penasaran nih, Bang Riza ini orangnya emang enak banget kalau ngejelasin mengenai mobil, jualan mobilnya juga enak dan jualannya juga apa adanya. Kalian bisa hubungi Bang Riza di 08 berapa Bang kalau mau hubungin Bang? 0818 0824 9897. Oke, nomornya kita masukin dalam video ini. Nanti masih ada atau nggak ada barangnya, kalian silakan telepon Bang Riza ya Bang ya. DP-nya bisa minim loh dia. Bisa berapa bayar Bang? 10 juta bisa. 10 juta bisa? Wilayah Jabodetabek atau luar daerah? Luar daerah bisa kayaknya. Kalau sekitar Bandung masih bisa. Cuman biasanya finance itu lebih. Jadi walaupun KTP lo luar, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur atau Sumatera, tapi kalau lo tinggal di sini, itu bisa proses. Oh gitu? Iya. Yang susah memang kalau KTP-nya luar pulau, tinggal di luar pulau. Tapi kemarin gua hampir sempet tuh orang Sumba. Sumba itu mau proses, tapi dia DP-nya gede, makanya finance maju. Berarti kalau naikin DP luar daerah lebih enak. Sebenarnya paling aman banget main DP 30% lah ya. Wah, itu enak. DP 30%, harga mobil 300-an, berarti bayar sekitar 90-100, itu approval gampang ya Bang ya. Tapi kalau mau bayar 10 juta tapi pengen pakai Mercy, ya coba ajuin dulu aja ya Bang ya. Karena bayar 10 juta, misalnya duit kalian nyemplung, leasing tolak juga balikin kan? Balik lah, ngapain kita megang? Nggak perusahaan ya. Gua kan pengennya diterima. Cuman kalau yang minjemin uang, minjemin pinjaman,
Nggak percaya, nggak ngasih. Balikin. Ya udah siap. Yang penting langsung aja telepon Bang Riza buat ngerasain mobilnya, buat nego-nego mobilnya. Teman-teman pecinta Mercy mungkin bisa di-share video ini buat teman-temannya yang baru pengen ikutan komunitas biasanya Bang ya. Yes. Biasanya anak-anak komunitas tuh riskan beli barunya karena harganya ampun. Ya jauh dong. Jauh banget ya Bang ya. Jauh banget. Udah pasti yang 2M. 2M. Karena di tahun 2010 aja, gue yakin di atas 1, mungkin tapi di bawah 1,1. Oh gitu. Pasti. Karena harga fakturnya aja off the road atau harga besi kita bilang ya, belum sama surat, itu 850 juta. Oke. Nah sekarang mobil Jepang aja dengan harga faktur 290 juta, itu dijual aja bisa 330 sampai 340. Iya, pas Gitu. udah jadi surat-surat ya. Iya, itu bicara mobil Jepang, produksi sini, lokal. Nah ini kan CBU. CBU ya. Pajaknya beda lebih mahal. Dan lagi. nanti kalau kalian misalnya mau ngurus surat-surat, mutasi, balik nama atau apapun, bisa dibantuin ya Bang ya? Bisa. Kalau jadi nggak jual putus ya? Enggak, kalau memang misalnya ada yang Mas Riza, saya mau numpang balik nama lewat biro jasa. Kan gue ada biro jasa langganan. Nah itu dia bisa proses lah dia. Numpang lah, kita Bantuin bicara lah numpang ya. bantuin. Tapi kalau beli kredit kan yang ngurusin balik nama, yang itu memang wayahnya, ranahnya si finance. Oke. Jadi balik namanya langsung ke finance. Oke, dan ini ada payung hukumnya kok kalau mau lewat kredit, lewat mana apapun nanti Aman lah. linknya semua ada semua ya Bang ya? Iyalah. Oke, langsung hubungin aja 338 tapi bukan harga mati kan? Nego lah. Nego ya? Masih bisa nego walaupun mobil gue udah di bawah harga pasaran. Udah di bawah harga pasarannya masih nego bisa ya? nego lah, asal serius. Asal serius Iya, ya? asal Oke, serius. barangnya masih ada ini per Januari. Jadi kalau misalnya nonton video ini mungkin nanti sebulan lagi, 2 bulan lagi, pengen dicariin barang yang sama juga monggo aja telepon Bang Riza ya Bang ya? Bisa insya Allah. Yang penting kalau barang ini masih ada, kalian nego dari 338 juta, nego sampai jadi ya Bang ya? Sampai jadi. Ada yang kelewat atau udah semua Bang? Lumayan nih kita ngoceh. Lengkap semua. Surat-surat lengkap. Faktur. BPKB ready ya? Oh ready dong. Form A, Faktur, form A. BPKB, STNK, Aha, buku manual, buku servis. oke. Tadi ada di bagasi gue taruh. Aha, Toolkit, kunci 2. Kunci Dan kunci 2. asli ya. aha. Kunci asli. Jadi kelihatan dari mana, bukan yang bikinan udah sempat hilang terus bikin lagi. Itu di ujung itu ada logo Mercy kecil banget segede kutu. Dan itu cuman aslinya doang. Kalau yang udah diduplikatkan, dibikin di ujungnya itu nggak ada polos. oh gitu. Itu kelihatan. cara nyiriinnya ya. Oke tuh, sampai trik and triknya pun dikasih tahu loh kalian beli Mercy. Setahu gue ya, karena beberapa orang bilang juga ya mau mekanik, mau temen, mau tukang kunci sendiri ngomong, oh ini masih asli Pak, karena di ujungnya ini ada logo Mercy kecil, bintang Mercy itu, aduh kecil banget, segede kutu lah, kecil banget. Oke, dan itu biasanya bisa diproduksi sama pabrikan ya. Pasti. Oke, karena pabrikan tuh. Jadi kalau kalian misalnya teman-teman bener-bener pengen beli Mercy dan bener-bener kayak ngeblank gitu ya Bang ya, kosongan gitu kepalanya nggak tahu Mercy, gua aja juga sebenarnya nggak paham-paham banget, makanya kita review langsung sama Bang Rizanya Bang Tapi ya. nggak usah takut, mobil kayak ginian, ini kita gampang analogi mudah. Oke. Ini kan mesin CGI, 1800 cc. Nah, Kenapa gue bilang mobil ini gampang dirawat, gampang dipelihara? oke. Ini gampang. Bluebird pakai taksi Mercy Oke. E200. Oke, betul. Mesinnya CGI. Aha. Kenapa dia pakai itu? Buat perawatan. Udah gitu aja. Itu Ini after mesinnya sales. sama loh. Tapi bukan ini bekas taksi, bukan. Oh iyalah. Taksi kan 4 pintu semua. Iya, bekas taksi nggak mungkin 2 pintu. Mau dimanapun juga nggak ada ketemu taksi 2 pintu ya Bang ya. Udah gampang gitu aja. Aha. Kenapa gue bisa bilang mobil ini gampang dirawat, gampang dipelihara, maintenance-nya walaupun mobil udah hampir 15 tahun, Oke. tapi gampang kenapa? Kita lihat sisi lainnya, kita lihat taksi yang pakai Mercy, contoh Bluebird dia pakai E200. Oke. Mesinnya sama 1800 turbo juga. Oke. Kenapa dia pakai itu? Ya karena gampang perawatannya, BBM-nya tidak terlalu boros. Oke. Jadi mereka kan punya kelas yang untuk premiumnya, dia pakai Mercy, mesinnya sama kayak gini, tipenya sama yang kayak gini. Cuman beda ini 2 pintu, dia 4 pintu. Nah sama kayak kalau kita flashback mundur lagi, kenapa dia dulu taksi pakai Vios dan Soluna? Karena gampang. After sales. Oke, jadi perawatan. Bicara Jadi nggak usah takut perawatan, melihara mobil ini tuh nggak usah takut. nggak usah khawatir ya Bang ya. Oke, nggak usah khawatir. Dan biasanya orang pakai mobil ini bukan buat pakai harian sih, biasanya 1 minggu ya Bang ya. Iya. Buat keluar-keluar Karena ganteng-gantengan. kalau terlalu sering dipakai kan mobil ini bawanya tuh kayak mobil sport tenggelam, rebah gitu kan ya. Pegel juga lama-lama ya. Kaki kan telanjuran. Jadi kadang-kadang ya takut juga lah kita kalau lagi posisi lalu lintas terlalu banyak, bawa mobilnya juga agak takut. Makanya gue berani ketemu lo hari Minggu karena kan kosong. Iya, jalanannya enak ya Bang ya. Iya. Oke, dan kalau kalian mau beli, penasaran, pengen test drive atau pengen lihat langsung barangnya, langsung telepon Bang Riza. Nomornya sekali Siap. lagi ada di dalam video ini dan gue pastiin orangnya
enak banget, bersahabat banget, dan kalau kalian yang suka musik-musik, ngobrol musik juga nyambung nih. Karena guru musik juga ya Bang ya. Iya. Thank you Bang, semoga Siap, sukses, thank you. semoga Amin, banyak insya Allah, jualannya. sama-sama. Dan kalau kalian yang baru pertama kali mau beli Mercy, please jangan kejebur, cari dulu referensinya, tonton dulu video ini, baru putusin beli Mercy-nya sama Bang Riza ya Bang ya. Nggak usah takut. Nggak usah sama takut ya Mercy. Bang ya. Nggak usah takut dengan mobil Eropa. Oke. Serius. Karena Bang Riza bakal kasih alasan-alasan kenapa kalian harus beli mobil ini. Terima kasih Bang Riza ya. Sama-sama, thank you. Enjoy.